Hai guys, selamat datang di video edukasi tentang kepribadian bersama aku Flo. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengenal kepribadian kita. Tapi sebelum ke sana, teman-teman udah pada tahu belum apa sih kepribadian itu? Nah, saat kita remaja banyak banget perubahan yang terjadi baik secara fisik, sosial maupun emosional. Usia ini seringkali jadi masa pencarian jati diri, masa di mana remaja mulai mencari tahu apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara mereka melihat dunia ini. Teori kepribadian dapat membantu kamu untuk memahami bagaimana berbagai aspek yang membentuk identitas seseorang dan bagaimana cara mereka bisa mengatasi stres. Nah, sekarang mari kita kenal lebih dalam tentang kepribadian. Kepribadian adalah ciri-ciri dan perilaku yang unik yang membuat seseorang itu berbeda dengan orang yang lainnya. Bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan kepribadian, dan juga ini mencakup sifat-sifat utama, minat, dorongan, nilai-nilai, konsep diri, kemampuan, dan pola emosional kalian. Kepribadian merupakan cara yang unik bagi seseorang untuk berpikir, merasakan, dan juga berperilaku. Ini adalah kombinasi dari sifat-sifat dan karakteristik yang membuat kita berbeda satu dengan yang lainnya. Kepribadian itu mencakup bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menanggapi situasi yang ada, dan juga bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Masih tentang teori kepribadian, ada banyak sekali macam-macam teori kepribadian yang berbeda-beda. Namun semuanya setuju kalau misalkan kepribadian itu pasti membentuk perilaku seseorang. Bidang psikologi kepribadian sendiri mempelajari apa sih itu kepribadian, bagaimana kepribadian berkembang, dan juga sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, selain itu, psikologi kepribadian juga mempelajari proses-proses yang dinamis, variasi-variasi individu yang stabil dan tetap, serta bentuk-bentuk kepribadian yang tidak adaptif atau bermasalah. Nah, setelah kita paham tentang apa itu kepribadian, ada beberapa loh konsep dasar di kepribadian. Yang pertama yaitu unik dan konsisten. Kita semua pasti tahu sih kalau kepribadian kita itu unik dan gak sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Meski demikian, kepribadian kita itu cenderung konsisten sepanjang waktu. Artinya, kita tuh biasanya berperilaku dengan cara yang sama dalam berbagai situasi. Yang kedua adalah dibentuk oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini adalah genetika dan faktor biologis warisan dari orang tua kita. Kemudian untuk faktor eksternal mencakup pengalaman hidup, interaksi sosial, lingkungan keluarga, dan juga budaya di mana kita dibesarkan. Oke, yang ketiga adalah dimensi kepribadian. Ada berbagai dimensi kepribadian yang bisa kita ukur. Salah satu model yang paling dikenal adalah Big Five Personality, yang terdiri dari yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Seberapa banyak kita menyukai petualangan baru dan juga ide-ide kreatif. Yang kedua adalah kesadaran, seberapa teliti dan terorganisir kita. Yang ketiga adalah ekstraversi, seberapa sosial dan aktif kita di lingkungan kita. Yang keempat, keramahan, seberapa baik hati dan kooperatif kita. Dan yang terakhir adalah neuroticism, seberapa mudah kita merasa cemas ataupun stres. Oke, dan konsep dasar kepribadian yang terakhir adalah peran kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadian itu mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain. Misalnya nih, orang yang ekstrovert mungkin lebih mudah berteman dengan orang lain, sementara orang yang introvert lebih suka sendirian aja. Kemudian, kepribadian itu juga mempengaruhi cara kita mengatasi tantangan. Orang yang tinggi dalam neuroticismnya mungkin lebih sering merasa cemas ketika menghadapi tantangan. Sementara mereka yang lebih rendah dalam dimensi ini mungkin lebih tenang dan stabil dalam menjalani tantangan. Nah, mungkin biar lebih paham, aku kasih contoh ya. Kita coba bayangin ada dua teman, Andi dan Budi.
Andi adalah seseorang yang sangat terbuka terhadap pengalaman yang baru, suka mencoba makanan baru, tempat-tempat baru, dan senang berpergian kemanapun lokasi yang belum pernah dia kunjungi. Dan Budi lebih suka rutinitas yang itu-itu aja, menikmati waktunya di rumah, dan juga merasa nyaman dengan hal-hal yang sudah dia kenal. Perbedaan dalam kepribadian ini membuat mereka menjadi unik dan mempengaruhi pilihan dan perilaku mereka dalam kesehariannya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang teori kepribadian, konsep dasarnya. Sekarang kita mau tahu tentang aspek-aspek apa aja yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama adalah genetika. Sifat-sifat kepribadian kita itu diwariskan dari orang tua, dan penelitian menunjukkan bahwa ada komponen genetik dalam dimensi kepribadian seperti ekstraversi dan neuroticism. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Pola asuh dari orang tua, dinamika keluarga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Misalkan nih, dukungan emosional dari keluarga dapat membantu banget loh untuk mengurangi rasa stres dan juga meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Aspek yang ketiga adalah pengalaman sosial. Interaksi kita dengan teman-teman kita, guru, dan juga lingkungan yang lainnya dapat membentuk kepribadian kita juga. Pengalaman-pengalaman yang positif bisa memperkuat harga diri kita, tapi pengalaman yang negatif bisa turut menambah tingkat stres dalam diri kita. Bagian yang keempat adalah budaya. Nilai-nilai dan norma-norma budaya di sekitar kita mempengaruhi pandangan kita terhadap diri sendiri ataupun dunia. Budaya yang mendukung kebebasan cenderung meningkatkan keterbukaan kita terhadap pengalaman-pengalaman. Yang kelima atau yang terakhir adalah peristiwa kehidupan. Peristiwa-peristiwa yang penting seperti pindah sekolah, kehilangan orang-orang yang kita cintai, menghadapi kegagalan bisa berdampak besar pada perkembangan kepribadian dan juga tingkat stres kita. Setelah kita tahu banyak hal tentang kepribadian mulai dari pengertiannya, konsep dasarnya, dan juga aspek-aspeknya, sekarang kita mau tahu lebih dalam apa sih hubungan kepribadian dengan stres? Nah, kepribadian itu memiliki peran dalam bagaimana seseorang mengalami dan mengatasi stres. Bagi remaja yang seringkali berada pada masa-masa sulit, masa-masa pencarian jati diri, masa-masa menghadapi banyak perubahan, banyak perbedaan lingkungan, dan juga menghadapi banyak perubahan-perubahan dalam hidupnya, hubungan antara kepribadian dan stres menjadi sangat relevan. Berikut adalah cara-cara kepribadian mempengaruhi stres. Yang pertama adalah dimensi kepribadian Big Five. Neuroticism. Remaja dengan tingkat neuroticism yang tinggi cenderung lebih mudah untuk merasa cemas, merasa stres, dan merasa khawatir. Sedangkan neuroticism yang lebih rendah, mereka akan lebih siap untuk menghadapi dunia ini. Yang kedua adalah ekstraversi. Remaja yang ekstrovert biasanya lebih sosial dan memiliki support system yang lebih luas, sehingga mereka itu lebih mampu mengelola stres mereka dan juga lebih mampu untuk memahami apa yang dibutuhkan dari diri mereka. Kemudian adalah keterbukaan terhadap pengalaman. Kalian yang terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih fleksibel dan adaptif, sehingga lebih mampu mengatasi situasi yang menantang dengan cara yang positif. Yang selanjutnya adalah kesadaran. Remaja dengan kesadaran yang tinggi cenderung lebih terorganisir dan mampu merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Ini bisa membantu mereka untuk mengurangi tingkat stres melalui manajemen waktu yang efektif dan juga manajemen tugas yang baik. Selanjutnya adalah keramahan. Remaja yang ramah cenderung lebih kooperatif dan mudah bergaul. Ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan dukungan emosional dari orang-orang lain saat menghadapi stres. Cara yang kedua adalah konsep diri dan harga diri. Remaja yang memiliki konsep diri positif dan harga diri yang tinggi cenderung lebih pede dalam menghadapi tantangan dan tekanan. Sebaliknya, mereka yang memiliki konsep diri negatif mungkin lebih rentan terhadap stres karena kurangnya keyakinan dalam kemampuan mereka. Yang ketiga adalah resiliensi dan coping. Kepribadian itu juga mempengaruhi strategi coping ataupun cara mengatasi stres loh.
Remaja yang resilient atau memiliki ketahanan mental cenderung lebih mampu menghadapi dan bangkit dari situasi yang stres. Kepribadian yang optimis dan positif dapat mendukung resiliensi ini. Cara yang terakhir adalah peran lingkungan dan dukungan sosial. Lingkungan sekitar termasuk dukungan dari keluarga, teman-teman, sangat mempengaruhi bagaimana remaja dengan berbagai tipe kepribadian untuk menghadapi stres. Remaja dengan kepribadian yang mendukung interaksi sosial yang positif akan lebih mudah mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Kita sudah bahas banyak sekali hal tentang kepribadian. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, setiap dari kita itu unik dan memiliki perjalanan sendiri di dalam menemukan jati diri. Memahami kepribadian itu bisa membantu kita mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, serta juga bisa memahami orang lain dan dunia sekeliling kita dengan lebih baik. Ini juga bisa membantu kita untuk mengembangkan strategi dan juga cara mengatasi stres dan tantangan hidup. Nah, buat kalian yang pengen lebih tahu tentang stres itu apa sih, bisa tonton video selanjutnya. See you!